Selanjutnya, kita akan meninjau dampak penurunan BI rate terhadap struktur liabilitas perusahaan. Saat ini, BI rate telah mengalami penurunan sebesar 25 basis points. Kondisi ini membawa angin segar karena biaya utang baru kini cenderung menjadi lebih rendah bagi organisasi. Selain itu, penurunan suku bunga ini membuat peluang refinancing menjadi jauh lebih menarik, di mana perusahaan dapat mengoptimalkan kembali beban pinjamannya. Secara spesifik, data dari Bank Indonesia dan Pusat Data Kontan menunjukkan bahwa biaya utang baru saat ini cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan periode tahun 2024 hingga awal 2025. Manajemen perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat efisiensi finansial di masa mendatang. Parameter keempat dalam pengelolaan liabilitas adalah memahami struktur pendanaan. Berdasarkan data yang kita lihat, struktur pendanaan yang optimal harus mempertimbangkan 3 aspek kunci. Aspek pertama adalah proporsi utang, yaitu menjaga keseimbangan yang tepat antara utang jangka pendek versus jangka panjang. Aspek kedua adalah profil arus kas, yang menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membayar kewajiban secara konsisten. Terakhir adalah kecocokan tenor, yaitu strategi melakukan matching atau penyelarasan antara tenor utang dengan umur aset yang dimiliki. Ketiga pilar ini merupakan fondasi utama bagi manajemen dalam menyusun strategi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan bagi perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman praktis, mari kita tinjau matriks klasifikasi berdasarkan standar PSAK 1. Terdapat 4 skenario utama yang sering kita hadapi pada tanggal pelaporan 31 Desember. Pertama, pinjaman bank yang jatuh tempo dalam 9 bulan otomatis diklasifikasikan sebagai jangka pendek karena waktunya kurang dari 12 bulan. Kedua, obligasi dengan jatuh tempo 3 tahun dan kovenan terpenuhi tetap menjadi jangka panjang. Namun, perhatikan skenario ketiga. Jika perusahaan gagal memenuhi kovenan per 31 Desember dan tidak ada waiver, maka pinjaman tersebut harus turun kelas menjadi jangka pendek menurut PSAK 1. Skenario terakhir menunjukkan bahwa jika perusahaan gagal memenuhi kovenan tetapi sudah mendapatkan waiver tertulis sebelum tanggal pelaporan, maka statusnya aman tetap sebagai jangka panjang. Matriks ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kovenan dan ketepatan waktu waiver adalah faktor penentu dalam pelaporan liabilitas kita. Sebagai intisari dari seluruh pembahasan teknis kita, penting untuk memahami penekanan PSAK 1 amandemen. Sintesis utama dari amandemen ini memberikan penekanan khusus pada 2 aspek mendasar, yaitu adanya hak untuk menunda penyelesaian serta posisi kovenan yang harus dinilai tepat pada tanggal pelaporan. Satu hal yang menjadi aturan baku adalah bahwa klasifikasi liabilitas ditentukan sepenuhnya berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan dan bukan didasarkan pada proyeksi atau rencana manajemen di masa depan. Prinsip ini menuntut ketelitian kita sebagai praktisi untuk memastikan bahwa status hutang yang disajikan di neraca mencerminkan realitas hukum dan kontrak yang berlaku saat buku ditutup guna menjamin integritas laporan keuangan perusahaan. Untuk memahami konteks biaya utang secara historis, mari kita perhatikan tabel perkembangan suku bunga acuan Bank Indonesia berikut ini. Pada tanggal keputusan 18 Desember 2024, Bank Indonesia masih menahan suku bunga di level tinggi sebesar 6% untuk menjaga stabilitas. Namun, terdapat perubahan kebijakan yang signifikan pada tanggal 16 Juli 2025 di mana BI rate diturunkan sebesar 25 basis points menjadi 5,25%. Keterangan dari Bank Indonesia menyatakan bahwa meskipun terjadi penurunan, ruang pelonggaran moneter tetap akan dicermati secara mendalam.
Perbandingan data ini sangat penting bagi kita untuk menganalisis tren penurunan biaya bunga yang dapat menguntungkan efisiensi likuiditas perusahaan di periode berjalan. Sebagai bagian akhir dari pendalaman materi kita, mari kita lihat implikasi praktis dari strategi matching tenor dalam dunia bisnis. Strategi ini membagi pendanaan ke dalam dua skenario utama. Pertama, untuk proyek jangka panjang dengan tenor lebih dari 12 bulan, pendanaan sebaiknya menggunakan utang jangka panjang. Langkah ini bertujuan untuk mengunci tingkat bunga sehingga memberikan stabilitas biaya bagi proyek tersebut. Kedua, untuk kebutuhan modal kerja musiman, pendanaan yang paling cocok adalah melalui fasilitas jangka pendek, seperti kredit modal kerja atau trade finance. Dengan menerapkan prinsip keselarasan ini, perusahaan dapat menghindari ketimpangan arus kas dan memastikan bahwa setiap jenis kewajiban didukung oleh sumber daya yang tepat sesuai dengan umur ekonomisnya.